Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel yang masih sama ya teman-teman. Nah, saya sekarang lagi ada di atas pohon aren baru saya ya. Ini pohon aren baru saya ini namanya pohon atau manggar hitam ya. Nih manggar aren hitam. Saya barusan melihat hasil pengirisan pertama pada kemarin sore ya. Kemarin sore itu saya melakukan pengirisan dan saya lihat hasil pengirisan itu bagaimana hasilnya. Dan lihat teman-teman, nah sudah ada air sagunya ya, atau air niranya pun sudah ada basah-basah di bawah. Dan lihat para teman-teman, nah oke teman, nah untuk ketinggiannya teman-teman ini masih tinggi ya teman-teman. Nah lihat, kurang lebih ini 10 meter ketinggiannya. Nah kurang lebih ini 10 meter. Oleh karena itu teman-teman, kalau teman-teman mengerjakan manggar aren yang tinggi kayak gini ya, harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena kita itu harus menjaga keselamatan ya. Nah oke teman-teman, untuk para teman, saya ini sambil memperkenalkan manggar baru saya ini, saya akan sedikit berbagi untuk para teman-teman mengenai bagaimana rahasia mengerjakan manggar aren hitam agar nantinya keluar air nira yang bagus, menghasilkan kualitas yang baik dengan waktu yang pemanenan yang lama. Jadi seperti itu ya. Jadi rahasia bagaimana cara kita mengerjakan manggar aren hitam ini untuk melakukan teknis-teknis dasar. Nah jadi seperti itu saya akan sampaikan untuk para teman-teman atau berbagi lagi ya teman-teman. Nah mungkin untuk para teman-teman yang belum tahu mengetahui kenapa bahwa manggar aren itu banyak namanya, mungkin ada yang hitam, hijau, atau kuning ya, atau banyak lagi. Nah teman-teman, harus teman-teman ketahui setiap manggar ini ya mempunyai sifat yang berbeda-beda, berbeda-bedanya gimana? Berbeda-bedanya ketika kita nanti melakukan pemanenan atau pemotongan. Kalau di bidang teknis cara mengerjakan, yaitu mungkin pemukulan, teknis pengayunan itu hampir sama, tapi yang harus teman-teman ketahui itu dalam teknis atau pola melakukan pemotongan nanti. Nah jadi rahasianya saya akan bongkar ya di sini untuk para teman-teman atau para sobat-sobatku semuanya. Jadi apa rahasianya di manggar hitam ini? Jadi rahasianya, kalau teman-teman ingin mendapatkan air nira yang bagus dan banyak dan bertahan lama, mungkin hingga mencapai 4 bulan atau 3 bulan, walaupun manggar kecil seperti ini ya. Ini manggarnya kecil sebenarnya ya. Ini bisa disebut sedang atau ya. Nah biasanya yang lama-lama itu manggar aren yang jumbo ya. Mungkin manggar aren yang jumbo karena ini kepanjangannya mungkin gak berapa panjang ya. Nah ini cuman mungkin ini ada 70 cm ya, 70 cm. Namun bisa terjadi kemungkinan kalau teman-teman itu benar melakukan atau mengerjakan dalam waktu pemotongan nanti, teman-teman, itu bisa terjadi untuk mendapatkan air niranya itu atau tuaknya ini bisa berbulan-bulan ya, berbulan-bulan. Nah jadi rahasianya begini teman-teman, saya akan bongkar di sini untuk para teman-teman ya rahasianya. Jadi rahasianya itu teman-teman harus ketahui ya teman-teman. Jadi rahasia di manggar hitam atau mungkin di manggar-manggar yang lain ya, ketika kita untuk melakukan pemotongan, jadi rahasianya itu kita harus mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan pemotongan. Lalu bagaimana caranya? Karena mungkin teman-teman bingung ya, di sini bingung apakah apa yang kita harus ketahui ketika sebelum kita melakukan pemotongan agar air niranya bagus. Itu mungkin teman-teman bingung ya. Yang pertama, mungkin saya sudah banyak sekali ya teman-teman di video-video yang lain saya selalu mengingatkan dan saya selalu mengulas. Nah jadi silakan teman-teman untuk lebih jelasnya cari di video-video saya yang lainnya. Nah teman-teman,
Nah, jadi begini teman-teman itu harus paham sebelum memotong. Mungkin contohnya seperti ini, saya ini melakukan pengirisan dulu pertama, dan air sagunya tuh ada, air sagunya ada ya. Intinya ini sudah mau mulai keluar air nira atau sudah keluar air nira. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan pemotongan yang pertama, yaitu lakukan pengirisan dengan kedalaman mungkin bisa 1 cm dengan lebar 2 cm ya. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu dalam ya, ke sampingnya jangan terlalu lebar. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengecek apakah air nira ini sudah masuk atau sudah naik atau belum. Nah, jadi yang kita dimanfaatkan itu yaitu waktu ketika air nira naik ya ke sini, lalu kita melakukan pemotongan dengan tepat. Jadi itu ya yang kita harus manfaatin, karena waktu naiknya itu air nira ke manggar ini ya, ke bunga ini gak lama ya, mungkin cuman beberapa hari ya, mungkin ada yang 2 hari 3 hari ya, mungkin tergantung pada besar atau kecilnya atau spek dari manggarnya. Nah, mungkin untuk manggar yang ini ya bisa saya kategorikan ini bisa naiknya cuman 2 hari. Makanya kemarin saya lakukan cepat-cepat pengirisan pertama. Nah, ini yang baru 1 hari. Mungkin besok saya akan lakukan pemotongan ya, karena sudah ada air sagu. Nah, lihat ini air sagu ya. Ini jangan dibuang ya teman-teman. Nah, ini air sagu. Jadi otomatis air nira itu sudah naik membawa air sagu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman harus diingat ya, ketika sebelum teman-teman melakukan pemotongan, karena dalam bertani aren itu yang paling sulit teman-teman ketika kita melakukan pemotongan, kalau kita itu tidak tahu waktu yang tepat dan waktu yang sangat diinginkan oleh si air nira itu, kapan lagi naiknya dan kapan belum naik. Jadi itu ya yang kita harus pahami dulu. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya rahasianya. Mungkin teman-teman bisa dipahami ya sampai sini. Nah, kalau teman-teman dengan seperti itu, teknis yang seperti itu ya, dijamin teman-teman manggar aren ini ya, air niranya nanti bakalan full atau banyak sehingga bertahan lama. Ini tanpa melakukan bahan campuran ya, saya dengan tanpa melakukan bahan campuran atau rekayasa yang lain ya. Ini jadi original ya, saya ini original. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi harus teman-teman yang pertama harus ketahui bagaimana atau waktunya yang tepat ketika air nira itu naik dari sini ya. Karena teman-teman sebenarnya air nira itu bukan untuk kita ya, atau bukan untuk manggar ini, tapi tujuannya si air nira itu tujuannya untuk bunga mayang, untuk menyempurnakan nantinya bunga mayang mekar bagus dengan air niranya bagus. Jadi untuk menyempurnakan kulang kaleng ya nantinya hasilnya itu. Jadi namun ketika belum waktunya menyempurnakan ke sini ya, kita lakukan pemotongan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita itu memanfaatkan waktu ya. Nah, mungkin teman-teman paham ya. Jadi apa yang saya ini bahas ya. Nah, jadi rahasianya itu teman-teman gak ada yang sulit ya, simple sekali. Jadi rahasianya teman-teman cari waktu yang tepat untuk melakukan pemotongan dengan teknis seperti apa yang sudah saya mungkin ini ingatkan saja. Melihat dari sini, melihat cuman dari buahnya ini ya, buahnya dan lalu dalamnya, cuman itu ya. Pernah kan saya dibahas di dalam video-video yang lain. Silakan teman-teman, kalau teman-teman itu ingin lihat bagaimana teknisnya, silakan teman-teman lihat di video yang lainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Maka nantinya teman-teman akan menghasilkan air nira yang bagus atau berkualitas tinggi. Nah, jadi seperti teman-teman rahasianya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman paham ya apa yang sudah sampaikan ini. Semoga saja bermanfaat ya teman-teman, walaupun ini hanya sedikit atau mengulas ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita berjumpa ke video yang lainnya, silakan teman-teman tekan dulu tombol like dan subscribe nya agar teman-teman
gak ketinggalan dan channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa teman-teman silakan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman itu atau sobat-sobatku semuanya gak ketinggalan seputar belajar petani aren atau seputar mengerjakan aren dengan mudah atau simpel. Nah, jadi seperti itu ya teman. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Sampai jumpa lagi dengan video-video yang lainnya. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.